Pasti. Korupsi? Tidak. Mutu dan keselamatan pasien? Harus. 6 sasaran pasien safety. 1. Identifikasi pasien dengan benar. Identifikasi pasien dengan benar, dengan cara menanyakan nama dan tanggal lahir pasien, kemudian dicocokkan pada gelang identitas pasien. Permisi. Halo, selamat siang Bapak. Saya perawat Yeni yang tugas jaga pagi, mau operan ke jaga sore. Bapak namanya siapa? Wayan Wijano. Wayan Wijana, tanggal lahir? 2 Januari 70. 2 Januari 70. Coba saya cek presnya Pak ya, saya cocokkan ya. Nomor CM-nya 17043043. Ya, sudah benar Bapak ya. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif. Meningkatkan komunikasi efektif dengan teknik SBAR. Tulis apa yang didengarkan, bacakan ulang, konfirmasi kembali, stempel readback, kemudian diverifikasi oleh dokter maksimal 1 kali 24 jam. Selamat siang dokter, saya perawat Desni dari ruang flamboyan melaporkan kondisi pasien flamboyan 103 atas nama Nilo Astiti dengan diagnosa DHF. Sekarang pasien mengeluh demam, suhu 38,5 derajat Celcius. Ini dokter, terapinya paracetamol 500 mg tiap 8 jam. Saya bacakan ulang ya dok, paracetamol 500 mg tiap 8 jam. Saya eja ulang ya dok, Papa, Alpha, Romeo, Alpha, Charlie, Echo, Tango, Alpha, Mama, Oscar, 5. Ini ya dok, mohon diverifikasi ulang 1 kali 24 jam ya dok. Yes, semua. Berarti jadi Ibu masuknya tanggal 12 ya. Ini belum nih tindakan operasinya belum masuk. Yang udah ada. Yang sudah saja. 6.618.700. 6.600.000 ya. 6.600.000 ya. Oke, belum pindah operasinya ya. Ya, besok. Ini untuk biaya operasi tidak mudah. Makasih Pak ya. 3. Meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan perhatian. Obat-obat yang memerlukan perhatian khusus diberikan label high gallate dari apotek. Ada 9 jenis obat yang masuk dalam kategori high gallate, diantaranya insulin, heparin, kacel 7,46%, NaCl 3%. MGSO 4, obat kontras, obat semoterapi, obat relaksan otot, lasa, look-alike, sound-alike. 4. Mengurangi resiko salah lokasi, salah pasien dan salah tindakan operasi. Mengurangi risiko salah lokasi, salah pasien dan tindakan operasi dengan cara marking site. Marking site dilakukan dengan cara pemberian tanda lokasi area operasi. Marking site dilakukan apabila area operasi ada 2 sisi, dekstra dan sinistra, operasi gigi, pada rosen dan rekam medis, multilevel, tulang belakang, multilesi, pada nodul-nodul. 5. Mengurangi risiko infeksi. Mengurangi risiko infeksi dilakukan dengan cara mencuci tangan baik dengan handwraps 20-30 detik atau air mengalir 40-60 detik. Dilakukan sesuai 5 momen, yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan area lingkungan pasien.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. 6. Mengurangi risiko pasien cedera karena jatuh. Pengurangan risiko pasien cedera karena jatuh. Setiap pasien akan dinilai sesuai skor pengkajian jatuh. Pengkajian yang digunakan antara lain, pengkajian anak-anak Humpty-Dumpty skor di atas 12. Pengkajian dewasa skala Morse skor di atas 7, pengkajian psikiatri skala Edmondson skor di atas 90. Pasien akan diberikan gelang kuning sebagai penanda kalau pasien berisiko jatuh. Dan dijelaskan ke keluarga sesuai dengan protokol risiko jatuh yang ada. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi dari hasil pengkajian kami, Bapak pasien karena habis operasi, ini saya akan pasang gelang kuning sebagai pertanda pasien risiko jatuh. Karena habis operasi nggak bisa mobilisasi, jadi ini saya pasang pada tangan kanan ya Pak ya. Nah, gelang ini akan kita pasang selama hasil pengkajian masih tetap Bapak beresiko jatuh. Seandainya nanti setelah operasi Bapak udah bisa jalan, sudah bisa mobilisasi, dan dari hasil pengkajian kami Bapak sudah tidak beresiko jatuh, gelang kuning ini akan kami lepas ya Pak ya. Baik Bapak, untuk pencegahan pasien jatuh, yang pertama tadi saya sudah pasangkan gelang kuning, kemudian yang kedua ini ada protokol pasien risiko jatuh. Nanti saya akan taruh di sini ada 13 item, saya sambil jelaskan ya Pak ya. Jadi yang pertama, pastikan rem tempat tidur pasien terkunci. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian yang kedua, pasang pengaman tempat tidur pada sisi kanan dan sisi kiri. Bisa dibantu Bapak? Ini pastikan selalu terpasang. Kemudian rendahkan tempat tidur, posisi tempat tidur. Bapak sudah dicek tadi ya, turunkan. Ya. Kemudian dekatkan neskol ini untuk memanggil perawat. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak perlu bantuan perawat, Bapak bisa pencet belnya. Saklar lampu. Kemudian dekatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti apa yang misalnya Bapak gunakan, kalau Bapak ingin nonton TV boleh ini. Kemudian setelah dekatkan, kemudian Bapak kan belum pakai alat bantu ya. Kemudian jauhkan barang-barang yang berbahaya. Mungkin siapa tahu ada pisau atau apa untuk mengupas buah, jadi jauhkan terutama pada malam hari. Nah, lampu pada malam hari harus tetap menyala Bapak ya. Dan nanti kita akan ajarkan Bapak pasien untuk mobilisasi secara bertahap. Saat ini mungkin Bapak masih kesemutan, belum terasa. Nanti Bapak mobilisasinya secara bertahap. Jadi dari miring, kemudian duduk pelan-pelan, baru kemudian berdiri. Saat nanti Bapak sudah bisa mobilisasi, pastikan lantai tidak licin. Ya, nanti siapa tahu ada Bapak melihat penunggu, melihat ceceran cairan tubuh ataupun ada air yang jatuh, tolong segera panggil perawat. Ya, jadi kalau Bapak perlu perawat, ada yang perlu bantuan, ditekan aja neskolnya. Bila Bapak juga saat ini kan masih pakai selang kencing, kalau seandainya nanti sudah dilepas, Bapak sangat ingin BAK ataupun BAB, buang air kecil, buang air besar, segera panggil perawat. Ya Bapak, segitu saja dulu ya. Terima kasih.